Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah dengan melafazkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat dan menyampaikan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Mudah-mudahan dengan selalu bersyukur Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan nikmat-nikmatnya kepada kita. Salawat dan salam menjadi perantara dibukakan pintu rahmat, dibukakan pintu ampunan. Insyaallah kita semua mendapatkan syafaat dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, di pertemuan sebelum-sebelumnya kita sudah membahas beberapa hal terkait tentang ibadah sholat. Mulai dari rukun sholat, kemudian kita juga sudah membahas syarat-syarat sah sholat. Bahkan di rukun kita sudah membahas terkait niat sholat. Sudah tuntas kita bahas. Kemudian kita juga sudah membahas tentang bacaan surat Al-Fatihah di antara rukun sholat itu. Takbiratul ihram sudah kita bahas, Ibu. Takbiratul ihram sudah kita bahas. Udah lupa nampaknya ibu-ibu. Lupa. Iya, catatannya pun udah hilang. Jangan dibawa catatan hutang lah. Iya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kalau kita berbicara tentang rukun sholat, niat sudah. Kemudian ada yang namanya, ya sudah kita bahas, kan niat, kemudian takbiratul ihram, kemudian unsur dalam sholat itu kan kita bagi 3 kemarin. Ada rukun qalbi, ada rukun fi'li, ada rukun qauli. Rukun qalbinya kemarin 2, niat dan tartib. Rukun qaulinya pertama membaca takbiratul ihram. Kemudian yang kedua membaca Al-Fatihah. Kemudian yang ketiga membaca, masih ingat ibu-ibu? Rukun. 1 membaca takbiratul ihram Allahu Akbar. Yang kedua membaca surat Al-Fatihah. Udah lupa ibu-ibu? Yang ketiga membaca tahiyat atau tasyahud akhir. Kemudian membaca, yang keempat membaca
sholawat kepada Nabi ketika tasyahud akhir. Kemudian yang terakhir membaca salam. Ya. Kemudian ada lagi rukun fi'li. Pertama berdiri bagi yang mampu. Kemudian ruku'. Kemudian i'tidal. Kemudian yang keempat sujud. Yang kelima duduk antara dua sujud. Kemudian duduk tahiyat akhir. Ya kan? Betul? Nah, kemudian itu kalau 13 rukun sholat itu. Kalau yang mengatakan rukun sholat itu 17, tinggal ditambah lagi 4. Tumakninah ketika ruku', tumakninah ketika i'tidal, tumakninah ketika sujud, tumakninah ketika duduk antara dua sujud. Maka 13 tambah 4, 17. Bahkan ada ulama juga yang menambahkan sampai 18. Apa 18 itu? Niatul khuruj minas sholat. Niat keluar dari sholat. Jadi ada niat ketika kita ingin sholat, ada pula niat keluar dari sholat. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, niat sudah kita bahas. Kemudian takbiratul ihram, seingat saya mungkin juga sudah dibahas. Surat Al-Fatihah sudah biasa. Yang penting jangan salah-salah membacanya. Kalau ha, sebutkan ha. Jangan sampai ha disebut ha. Alham, bukan alham. Nah, salah. Alhamdulillahi. Hi. Nah, itu ha. Alhamdulillahi rabbil alamin. A. Jangan pakai a. Ain. Bu, ibu, bukan a. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Him, min, him, din. Jangan hem. Ini ada pula yang baca Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Salah. Enak pula kan mendengarnya, padahal salah. Iya, ada tasydid. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Na'budu. Jangan dipanjangkan dunya. Ada pula yang baca iyyaka na'budu. Salah. Yang benar iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. In, bukan im. In. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Qaf, qim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi dol, dikejutkan sedikit. Dallin. Amin. Amin itu sunnah, bukan termasuk surat Al-Fatihah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mengulanglah sedikit. Kemudian kemarin ada ibu bertanya bagaimana caranya sujud, juga sudah kita bahas. Kemudian ibu-ibu saat berdiri
saat berdiri dari rakaat pertama itu kan biasanya duduk sebentar. Duduk sebentar, kemudian baru berdiri. Itu namanya duduk lil istirahah. Istirahat sebentar. Habislah rakaat pertama. Kemudian melanjutkan lagi dengan rakaat kedua dengan hal yang sama. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, perkara mengangkat kedua tangan, Bu, Ibu, mengangkat kedua tangan. Ada dua cara diajarkan Nabi dalam hadisnya. Cara yang pertama, hadwa mankibai, sejajar dengan bahu. Mana bahu? Ah, ini. Berarti sejajar dengan bahu. Allahu Akbar. Bahu. Satu. Yang kedua, sejajar dengan udhunaihi, dua telinga. Allahu Akbar. Ada dua cara. Memang di dalam hadis itu tidak disebutkan ini cara laki-laki, ini cara perempuan. Walaupun para ulama ada juga yang mengatakan yang sejajar dengan bahu ini khusus untuk perempuan. Agar tidak terlalu tinggi mengangkat kedua tangannya. Sebenarnya boleh saja. Perempuan boleh sejajar dengan telinga, kan pakai mukna. Maupun sejajar dengan bahu. Walaupun dia sejajar dengan dua telinga, kalau pakai mukna tidak mungkin akan terbuka juga semuanya. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, apa hukum mengangkat kedua tangan ini? Hukumnya sunnah. Tapi walaupun sunnah, ada tempat-tempatnya yang disunnahkan mengangkat kedua tangan. Tidak semua tempat. Jadi dalam sholat itu tidak semua tempat kita disunnahkan mengangkat kedua tangan. Sehingga kalau kita menyalahi sunnah ini, lalu kita lakukan, menjadi makruh hukumnya. Kemarin sudah kita bahas apa arti makruh, ibu-ibu. Dikerjakan, 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 makruh, dikerjakan, tidak berpahala. Kalau ditinggalkan, loh kok tidak berdosa? Dikerjakan, dikerjakan tidak mendapat dosa. Ditinggalkan mendapat pahala. Berarti lebih baik ditinggalkan. Jangan dikerjakan. Jadi mengangkat kedua tangan ini ibu-ibu, ibu, tidak sembarang tempat. Hanya ada 4 tempat yang disunahkan. Entah itu sholat subuh, misalnya kan, entah itu sholat zuhur, entah itu sholat maghrib. Jangan sampai kita menyalahi aturan itu. Yang pertama, kapan disunahkan mengangkat kedua tangan? Saat takbiratul ihram. Jadi takbiratul ihram, pertama takbir dalam sholat, mengangkat kedua tangan itu sunnah. Kalau ibu umroh, nanti nengok ada orang yang sholatnya tidak mengangkat tangan. Allahu Akbar. Loh, sakit apa tuh? Misalnya kan, tak ada tangan apa tuh? Ada tangan. Tapi dia tidak mengangkat kedua tangan. Nah, maka kita belajar hari ini. Yang menjadi rukun takbiratul ihram itu hanya mengucapkan Allahu Akbar. Mengangkat kedua tangan sunnah. Tapi rugi kalau tidak kita lakukan. Sholat tetap selesai. Sholat tetap kita lakukan. Loh, yang sunnahnya tidak kita lakukan, rugi. Hanya saja ibu-ibu kita mesti tahu, oh hukumnya ini sunnah. Dianjurkan.
Maka kalau ada orang yang sholat tidak mengangkat kedua tangan saat takbiratul ihram, jangan kita salahkan. Batal abang tuh, batal kakak tuh sholatnya. Kok nyot takbiratul ihram tak mengangkat kedua tangan? Nah, maka perlu kita luruskan sekali lagi bahwa mengangkat kedua tangan saat takbiratul ihram hukumnya sunnah. Paham ibu-ibu? Paham. Jadi kalau mau sholat, ya kan, sudah berniat, kita takbiratul ihram, Allahu Akbar. Nah, mengangkat kedua tangan itu hukumnya boleh sejajar dengan bahu, boleh sejajar dengan dua telinga. Bu, selain dari itu tak boleh. Ada orang mengangkat kedua tangannya sampai tinggi, Allah, ya kan? Ditolaknya bolak ke depan, baru dimundurkan bolak ke belakang, gitu kan? Apalagi kalau berputar-putar, Allah, entah apa ini, bayangkan nyoba putar-putar, ya kan? Baru akbar. Ada pula yang dibalik, ibu, Allahu, apa seperti orang berdoain. Yang benar itu telapak tangannya ini yang dihadapkan ke depan, bukan seperti ini, Bu. Jadi saat takbiratul ihram kita mengangkat kedua tangan, hukumnya sunnah. Boleh dengan sejajar bahu, boleh juga sejajar dengan dua telinga. Yang kedua, mana lagi tempatnya? Disunahkan mengangkat kedua tangan saat mau ruku. Tadi kan takbiratul ihram. Allahu Akbar. Nah, termasuklah meletakkan sini juga sunnah. Oke lah, misalnya kita lakukan yang sunnah. Yang kedua, mau ruku. Selesai baca Al-Fatihah misalnya kan, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ibu baca surat apa? Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Kalau ibu lah hafal betul boleh, tapi kalau tak hafal jangan coba-coba, nanti berputar-putar, tak selesai-selesai, ya kan? Wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abadtum wala antum abiduna ma a'bud wala ana kapan selesainya, kan? Kata anaknya dari kamar, lakum di barulah ingat ibu-ibu. Lah hafal betul, boleh dibaca. Selesai, ya kan? Lakum dinukum waliyadin. Kita mau ruku, Allahu Akbar. Kalau sejajar dengan bahu, Allahu Akbar, ruku. Dua, ya kan? Jadi mau sholat wajib ibu, mau sholat sunat, tetap hukum mengangkat kedua tangan itu sunnah. Jangan pula nanti kata ibu-ibu, kalau sholat wajib, nah, mau sholat wajib, sholat zuhur kah, sholat asar kah, sholat maghrib kah, isya, subuh, maupun sholat sunat, qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur, misalnya kan, ba'diyah maghrib, ba'diyah isya, qobliyah subuh, sholat sunat duha, sholat sunat hajat, tahajud. Kalau kita mau ruku, disunahkan mengangkat kedua tangan. Allahu Akbar. Nah, dua. Yang ketiga, saat kita i'tidal, Samiallahu liman hamidah. Udah berapa? Udah tiga. Nah, yang keempatnya kapan? Saya tanya ibu-ibu, siapa bisa? Hadiahnya umroh, ya kan? Tak tanggung-tanggung, hadiahnya umroh.
Tapi jumpanya nanti di Masjidil Haram. Berarti bayar sendirilah kalau gitu kan. Apa Bu? Kapan? Yang keempat, saat kapan? Mau berdiri setelah sujud. Saat mau berdiri setelah sujud. Itu kan ada sejenak apa? Ya. Rekaan keberapa? Kan berdiri sujud itu ada rekaan pertama, rekaan kedua, ada rekaan ketiga, ada rekaan keempat. Setiap mau berdiri, ya. Terus mau rakaat kedua misalnya kan? Ya. Nah, kan mau berdiri kan? Ya, betul. Itu enggak? Ya, enggak apa-apa. Kalau sujud apa harus setelah sujud? Boleh. Jadi setelah sujud langsung. Menurut Ibu, saat ketika setelah sujud mau berdiri, rakaat pertama sebelum membaca Al-Fatihah lagi, maka disunahkan mengangkat kedua tangan. Oke. Ibu-ibu yang di depan saya ini anggaplah mewakili ibu yang di samping kiri saya. Yang di depan. Kapan, Bu? Maksud rekan ketiga ini apa? Bangkit dari mana? Bangkit itu ada kue bangkit namanya, Bu. Kapan, Bu? Iya, ini betul Ibu tadi. Tapi dia bilang rakaat pertama, rakaat kedua enggak. Ya. Oh, berarti setiap berganti rakaat ya? Oke. Enggak apa-apa, Bu. Benar salah enggak berdosa karena lagi belajar. Ada yang lain berpendapat Ibu-ibu? Bu. Sudah tadi. Sudah, itu yang ketiga tadi. Kita cari yang keempat nih. Karena Ustadz bilang tadi ada 4 tempat. Bu. Ada yang berpendapat, kata Ibu nih, Ustadz, ketika kita selesai rakaat pertama, setelah sujud mau berdiri, itu kita mengangkat kedua tangan, Allahu Akbar gitu kan. Kemudian ditambah lagi, itu Ustaz setiap pergantian rakaat, mau rakaat kedua, kalau tadi kan rakaat pertama, mau rakaat kedua, dari rakaat kedua, rakaat ketiga, dari rakaat ketiga, mau rakaat keempat. Setuju? Iya, nampaknya ibu-ibu ini gampang setujunya kan? Nggak mikir-mikir lagi lah ya. Iya. Jadi ibu-ibu, yang benar itu tidak setiap rakaat. Yang benar itu ketika kata ibu tadi, setelah rakaat kedua, setelah tahiyat awal atau tasyahud awal, mau rakaat ketiga. Itu yang disunahkan. Berarti tidak setiap rakaat. Ibu tadi selesai rakaat pertama, mau rakaat kedua, Allahu Akbar, sujud kan? Setelah sujud, Allahu Akbar. Jangan mengangkat kedua tangan. Jangan mengangkat kedua tangan. Jadi Allahu Akbar, langsung saja letakkan di dada tangan. Itu rakaat kedua ya? Iya. Selesai rakaat pertama, rakaat kedua kan? Ibu baca lagi Al-Fatihah. Misalnya kita baca ayat terakhir, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kemudian baca surat pendek, misalnya Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kita rukuk kan? Allahu Akbar. Tentu angkat tangan. Kemudian i'tidal. Sami Allahu liman hamidah. Angkat tangan juga. Sujud. Tidak boleh angkat tangan. Allahu Akbar. Duduk antara dua sujud. Allahu Akbar.
Sujud lagi, Allahu Akbar. Ini rakaat kedua. Kemudian tahiyat awal kalau sholatnya 3 rakaat atau 4 rakaat. Allahu Akbar. Duduklah kita tahiyat awal. Sholat maghrib ada tahiyat awal. Sholat isya ada tahiyat awal. Sholat zuhur ada tahiyat awal. Sholat asar ada tahiyat awal. Sholat subuh nggak ada. Nah, setelah ibu selesai tasyahud awal, tahiyat awal, kita bangkit lagi. Allahu Akbar. Nah, di saat itulah disunahkan mengangkat kedua tangan. Paham ibu-ibu? Ya, berarti pada rakaat ganjil ya? Pada ganjil ya? Hanya satu itu aja. Kalau dibilang rakaat ganjil, Satu ya. enggak lah. Satu enggak ya? Yang disunahkan itu hanya pada rakaat Tiga. selesai rakaat kedua menuju rakaat ketiga. Intinya setelah tasyahud awal, setelah tahiyat awal. Nah, berarti kalau subuh tidak Pak Ustadz? Iya. Berarti kalau isya tadi kan 3 ya. Kalau rakaat ketiga kan masuk rakaat ketiga kita. Ya. Setelah rakaat 4 kan Enggak lagi. Nah, betul. Iya. Berarti Pak Ustadz, rakaat pertama mau rakaat kedua tidak? Iya. Rakaat kedua mau rakaat ketiga, betul. Rakaat ketiga mau keempat tidak. Paham ibu-ibu? Ya. Makanya jangan setiap mau angkat tangan, pokoknya angkat tangan, apapun ceritanya angkat tangan. Tidak. Yang disunahkan itu hanya 4 tempat tadi. Satu ketika takbiratul ihram, yang kedua ketika i'tidal, yang kedua ketika ruku, yang ketiga ketika i'tidal, yang keempat ketika selesai dari tasyahud awal atau tahiyat awal menuju rakaat ketiga. Itulah tempat-tempat yang disunnahkan mengangkat kedua tangan. Bu, ibu, clear? Paham? Ya. Nanti pulang sini tengoklah abang sholatnya gimana kan? Ternyata abang setiap itu Pak Ustadz sujud pun diangkat nih tangannya kan. Selesai sholat, bang, sore kemarin kami dah belajar sama Ustadz tuh. Ternyata hanya ada 4 tempat doang. Pertama, ketika takbiratul ihram, Allahu Akbar, yo abang tadi saya tengok. Kemudian ketika mau ruku, yo. Kemudian ketika i'tidal, yo. Nah, kalau sujud enggak ke bang. Jangan mengangkat kedua tangan. Allah jatuh berarti abang sujudnya kan. Nah, kemudian abang setiap rakaat tadi berganti rakaat. Allahu Akbar, angkat 2 tangan. Rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga, keempat. Enggak dong bang. Ternyata yang sunnah itu hanya setelah abang duduk tahiyat awal, tasyahud awal, selesai rakaat kedua, abang bangkit mau rakaat ketiga. Itulah disunahkan mengangkat kedua tangan. Bu, paham bu? Jangan lupa lagi caranya dipraktekkan kalau sholat. Kalau selama ini rakaat 1, kedua mau angkat tangan, ketika mau angkat berhenti, stop dulu kan? Salah nih. Nanti tunggu saya rakaat kedua mau rakaat ketiga. Nah, bu, ibu, coba saya ulang lagi. Saya ingat saya ini sudah saya sampaikan. Allahu Akbar itu lapas apa namanya ibu? Allahu Akbar lapas apa? Bu, Allahu Akbar itu lapas apa? Oke, takbir. Di dalam sholat, ya kan? Setiap pergantian rukun kecuali i'tidal. Sami Allahu liman hamidah. Tapi sisanya selalu kita membaca Allahu Akbar. Betul bu? Betul bu? Di dalam sholat, ibu-ibu, lafaz Allahu Akbar itu ada 2 istilah namanya. Pertama,
disebut dengan takbiratul ihram. Mana spidolnya? Sekali lagi ibu-ibu, di dalam sholat, mau sholat wajib, mau sholat sunnah, yang penting dia sholat namanya, kita selalu membaca takbir, Allahu Akbar. Nah, lafaz takbir itu ibu, Allahu Akbar itu ada dua istilah dalam sholat. Pertama, takbiratul ihram. Takbiratul ihram ini itulah rukun dalam sholat. Paham ibu? Berarti kalau rukun, ketika tidak kita lakukan, tidak kita ucapkan, tidak kita baca, karena dia dalam bentuk lafaz, maka sholat itu tidak sah. Kapan takbiratul ihram ini? Itulah yang pertama kali dalam sholat. Bacaan takbir pertama kali dalam sholat, itulah disebut dengan takbiratul ihram. Maka dalam sholat itu, pengertian sholat itu, ada sebagian ulama mengatakan sholat itu, as-sholatu hiya, sholat itu adalah aqwalun, beberapa perkataan, wa af'alun, beberapa perbuatan, muftatahatun bit takbir, dibuka dengan takbir. Maka takbiratul ihram itu menjadi pembuka dalam sholat, pintunya sholat. Wa muhtatamatun bit taslim, dan sholat itu penutupnya adalah salam. Maka kalau orang sudah membaca assalamualaikum warahmatullah, berarti sholatnya sudah selesai. Beberapa perkataan, beberapa perbuatan dibuka dengan takbir, ditutup dengan salam. Itulah sholat. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, sekali lagi, bahwa takbir yang pertama dalam sholat itu ini lafaz takbir. Ya kan? Allahu Akbar. Ini lafaz takbir. Lafaz takbir. Ada dua. Pertama, takbiratul ihram. Yang kedua disebut dengan takbiratul intiqal namanya. Intiqal. Lafaznya sama, tapi nama posisinya berbeda. Allahu Akbar yang pertama dalam sholat disebut dengan takbiratul ihram dan termasuk rukun sholat. Tapi setelah itu, ibu-ibu, kita dalam sholat juga membaca Allahu Akbar. Contohnya, saat mau ruku, Allahu Akbar, ya kan? Kemudian ibu mau sujud, Allahu Akbar. Ibu duduk antara dua sujud, Allahu Akbar. Ibu sujud lagi, Allahu Akbar. Ibu selesai rakaat pertama, mau rakaat kedua, Allahu Akbar. Terus rukuk lagi, Allahu Akbar. Sujud, Allahu Akbar.
Duduk antara dua sujud, Allahu Akbar. Sujud lagi, Allahu Akbar. Ibu kalau sholat 3 rakaat atau 4 rakaat, duduk tahiyat awal, Allahu Akbar. Setelah selesai membaca tasyahud awal, berdiri lagi kita mau rakaat ketiga, Allahu Akbar. Terus seperti itu. Nah, lapas itu disebut dengan takbiratul intiqal namanya. Berarti yang pertama itu saja yang menjadi rukun. Selainnya tidak rukun. Maka kalau ada orang tak membacanya, tetap sah sholatnya. Asalkan takbiratul ihram yang pertama dia baca. Mau ruku dia diam-diam aja. Ya kan? Ada orang sholat. Mengangkat tangan pun enggak. Ya kan? Kata orang bisu apa itu? Enggak ada bisunya dong. Boleh, sah sholatnya. Tapi itu tadi, rugilah, sholat tetap selesai. Yang sunnah tidak dia lakukan. Ya kan? Sama kalau ibu kondangan. Kondangan, itu yang wajibnya apa? Makan. Kok amplop pula yang wajib? Hah? Ibu diundang orang, datang kondang itu apa yang wajibnya? Amplopnya. Yang wajib itu menghadiri undangan. Karena kan dalam hadis itu, idza du'iya ahadukum ilal walimah. Kalau kamu diundang ke walimah, maka falyatiha, kamu datang. Jadi datang ke walimah itu yang sunnahnya. Iya kan? Bahkan ada ulama mengatakan wajib itu hukumnya. Kalau ada yang undang, wajib kita datang. Karena dalam hadisnya falyatiha, datanglah, perintah. Hanya ulama ada lagi, apakah setiap walimah? Tidak. Yang disunnah, yang betul-betul diwajibkan itu adalah walimatul urus, pernikahan. Kalau walimatul khitan atau walimah-walimah lain tidak diwajibkan. Begitu pentingnya menghadiri walimah pernikahan itu. Jadi yang wajibnya itu datang. Masalah makan, masalah amplop tidak wajib. Tapi rugilah kan kalau sudah datang di depan makanan tidak makan. Jangan pula ibu selesai pengajian ini hari Ahad diundang orang. Sampai itu ibu datang pulang. Kata suaminya, kita makan dulu. Bang, yang wajib itu hanya datang bang. Makan tidak wajib. Dari mana kau dapat pengajian itu? Ustadz tuh bilang kemarin. Merubah pula ibu-ibu. Ya. Bang, bawa amplop pun enggak. Yang penting isinya bang. Gitu kan. Ya. Jadi sebenarnya ngasih amplop itu enggak juga wajib. Yang wajib itu datang. Nah kalau kita sudah datang, tentu kita akan mendoakan. Nah maka itu ibu-ibu menghadiri undangan walimah itulah yang wajib. Tapi kalau kita datang sudah tak mau membantu orang dengan amplop kan sedekah kan? Atau hadiah, kalau orang kaya hadiah, kalau orang miskin sedekah. Tak pula kita mau membantu. Terus sunnahnya lagi kita makan, enggak juga makan, enggak juga minum. Hanya duduk aja, angu-angu kan? Kata orang Melayu kan angu-angu ya kan? Begitu aja datang kan? Rugi namanya kan? Rugi. Dapat 3 undangan hari Ahad. Jam 11 karena pas makan siang, ibu makan siang. Jam 3 ibu datang lagi. Nampaknya ada soto. Makan pula soto. Ternyata jam 5 ada satu lagi. Ada bakso. Ibu makan bakso. Kan? Berarti wajibnya ibu tunaikan, datangnya itu, kemudian sunnahnya ibu kasih isi amplop, bukan amplopnya aja, jangan pula amplopnya yang kosong kan? Ya, ada isinya juga lah. Jangan tak ada isi. Kemudian sunnahnya lagi ibu makan, ibu minum di pesta itu. Sehingga yang wajib ditunaikan, yang sunnah pun dilaksanakan. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jelas ibu? Bu. Pertama tadi apa? Ada 4 tempat kita disunahkan mengangkat kedua tangan. Kemudian yang kedua ini
Lafaz Allahu Akbar yang kita baca terus kita baca dalam sholat itu terbagi menjadi dua. Satu, ada yang namanya takbiratul ihram yang hukumnya wajib menjadi rukun. Lalu yang kedua ada takbiratul intiqal. Apa Ustadz arti takbiratul ihram ini? Takbiratul ihram itu takbir membaca Allahu Akbar. Ihram itu ibu, asal makna ihram itu haram. Apa makna haram itu? Terhalangi. Ihram itu kan kalau sudah orang berpakaian ihram maka banyak larangan-larangan. Nah, apa larangannya? Kalau sudah kita Allahu Akbar, dilarang berkata selain perkataan sholat. Dilarang bergerak berbuat selain dari perbuatan sholat. Jangan. Tiba-tiba kalau udah sholat bawa HP, bergetar HP-nya atau bersuara, ibu angkat. Nantilah bang, aku lagi sholat, baru nggak kedua nih ha. Tunggulah sebentar lagi selesai, paling 5 menit sholat nih. Lanjut pula sholat, Allahu Akbar. Nelpon lagi, kau udah pulang dari sekolah, tunggulah nak ya. Ibu dah lama lagi. Setelah sholat ini ibu langsung jemput dia. Tetap bercakap-cakap dia kan. Lagi sholat. Tiba anak cari kunci tak jumpa-jumpa. Rupanya kunci dalam sakunya. Allahu Akbar. Dikasihnya kan kunci kan. Tidak boleh dong. Tidak boleh. Tidak boleh. Karena bukan perkataan dalam sholat. Bukan juga gerakan perbuatan dalam sholat. Maka ibu-ibu penting kita memahami itu. Karena sudah terhalangi, sudah dilarang. Makan dan minum saja yang awalnya boleh, tapi kalau sudah Allahu Akbar tak boleh. Kalau ibu-ibu makan dan minum saat berdiri, saat ruku, saat sujud, ya kan? Maka sholatnya itu dipastikan batal. Tak boleh. Karena sudah takbiratul ihram. Sudah ada pembatas, sudah ada penghalang. Yang boleh diucapkan hanya ucapan sholat. Yang boleh dilakukan hanya gerakan-gerakan sholat. Bahkan kita berdoa pun ibu, baik itu ketika sujud, kan ketika sujud itu kita dianjurkan untuk berdoa. Kata Nabi, aqrabu ma yakunul abdu mir rabbihi wa huwa sajidun. Faksirud doa. Jarak yang paling dekat antara seorang hamba dengan Robnya, dengan Tuhannya ketika dia sujud. Faksirud doa. Maka banyak-banyaklah berdoa. Walaupun dianjurkan Nabi banyak-banyak berdoa, ternyata ibu punya keinginan doa khusus. Terserahlah mau doa apa. Saya inilah bosan Pak Ustadz miskin. Lah 50 tahun umur di miskin terus. Kepingilah aku jadi orang kaya. Berdoalah. Tapi jangan diucapkan dengan lisan saat sujud itu. Kalau saat sujud ibu bilang, ya Allah, kayakanlah aku ya Allah. Kalau aku jadi orang kaya, aku setiap tahun mau umroh ya Allah. Misalnya kan. Nah, ibu ucapkan dengan suara. Maka ibu-ibu sholat batal. Tapi kalau dalam hati boleh. Jadi dalam hati ibu berdoa kepada Allah agar bisa menjadi orang kaya. Tidak apa-apa. Ya kan? Tidak apa-apa. Ibu mau minta apa? Terserah. Apa yang ada dalam hati ibu. Tapi yang masuk akal aja lah bu. Jangan tak masuk akal. Aku Pak Ustadz kepingin umur panjang. Tapi tak masuk akal. Ya Allah. Berilah aku umur panjang. Janganlah engkau matikan aku. Sampai malaikat meniup sangkakalah yang pertama. Ya ilaha illallah. Oh itu tak masuk akal bu. Iya umur 80 tahun aja dah letih rasanya kan. Dah pikun dia. Datang nanti anak. Mak, ya. Sehat mak, sehat. Siapa kau nih? Aku mak. Siapa? Anak mak. Siapa?
misal lah, ibu sebutlah misalnya namanya Waginem kan. Aku Waginem mak. Oh iya kau Waginem. Lah berceritalah sebentar, mak mau makan apa? Saya disuapin. 2 kali suapan kata mak, siapa kau nih? Ditanya lagi, aku nih Waginem mak. Oh Waginem. Mana anakmu ini? Anakku mak. Dah selesai makan ditanya lagi, kau nih siapa? La ilaha illallah. Itu baru 80 tahun. Bagaimana kalau sampai malaikat meniup sangkakala yang pertama nanti kan? Berarti ibu ini mau menjadi orang yang terakhir kali mati dunia ini. Itu tak masuk akal itu kan? Nanti didengar oleh malaikat, mak kata malaikat banyak kali minta ibu ini. Maka ibu masuk akal lah kalau minta berdoa kepada Allah tuh. Tapi kalau mau jadi orang kaya kan masuk akal juga kan? Ya bu, masuk akal lah. Maka itu ibu-ibu silakan. Jadi saat sujud itu terserahlah. Ibu mau pilih setiap kali sujud, mau sujud yang terakhir, berdoalah. Tapi itu tadi jangan diucapkan dengan bahasa Indonesia. Kalau ibu ucapkan dengan bahasa Indonesia, betul-betul ada katanya terdengar oleh telinga ibu, maka batal sholat. Maka kalau doa yang sesuai dengan keinginan hati kita tak tahu pula doa itu kan tak ada dalam Al-Quran, tak ada dalam hadis, cukup di dalam hati. Ibu mau mendoakan agar anak-anak ibu menjadi anak yang soleh soleha, menjadi anak yang berguna bagi agama nusa dan silakan. Saat sujud, hendaklah bisa setiap kali sujud terakhir lah. Karena kalau sujud terakhir pun udah nggak ada doanya, udah tak berdoa sama sekali itu. Kenapa? Karena ketika sujud itu begitu dekatnya jarak hamba, jarak kita ini dengan Allah Subhanahu wa taala, bahkan Rasul mengatakan banyak-banyak berdoa. Nah itu ibu. Ibu. Ada yang mau bertanya? Itu kalau sujud pas sholat jamaah nanti ketinggalan kalau kita. Ya itulah tadi. Nengok-nengok lah. Kalau mau kita lama-lama ya ketika sholat sunnah. Kalau sholat berjamaah, entah kita jadi imam, entah kita jadi makmum. Imam lah kelamuan, mak kata jamaah. Duduk ya, belum juga imam dah sujud lagi kan? Duduk ya Allah belum juga. Ya imam pun harus paham. Kalau kita jadi makmum ya ngerti. Kalau imam sudah Allahu Akbar jangan lama lagi sampai menangis pula. Kata imam Assalamualaikum warahmatullah. Nangis ibu. La ilaha illallah. Belum selesai sujud ibu tadi. Rupanya terbayanglah dia dengan dosa-dosanya kan. Harus tahu. Jangan terlalu lama. Maka minta itu ibu ya jangan panjang-panjang. Mintalah mungkin sesuatu yang paling kita inikan. Nah itu aja udah selesai terus menerus itu yang kita minta. Jangan panjang-panjang. Dari A sampai Z yang dimintanya kan. Sampai Pak Imam lah pulang lah dimatikan lampu sama AC. Baru selesai kita sujud. Ya Allah. Itu masuk on the spot itu. Sujud terlama di Tapung Hilir. Ya kan. Makanya ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah kalau kita sendiri terserahlah. Yang penting jangan sampai tertidur aja ibu. Enggak. Kalau kita sendiri silahkan. Enggak apa-apa. Ya kan? Ya. Kalau kita sholat sunat kan kita sendiri kan. Ibu mau minta apa? Boleh. Silakan. Ada lagi ibu-ibu? Ya. Yang imamnya itu lama sujudnya gitu. Kita itu nggak dengar itu udah bangun atau belum. Jadi kita belum mau ternyata masih. Ya. Salat kita gimana? Ya, Pak Ustadz, Pak Imamnya kelamaan rupanya sujud. Lalu perkiraan jamaah ini, imam itu
apakah sudah duduk tahiyat akhir begitu kan atau belum. Akhirnya karena udah lama tak terdengar, ternyata makmumnya langsung itu tengoknya belum Pak Imam itu. Nah, apakah kita melanjutkan sholat kita dengan duduk tahiyat akhir? Kalau ibu melanjutkan berarti ibu mufarik namanya. Mufarik itu memisahkan diri dari imam, berarti tidak ikut jamaah. Berarti tidak dapat nilai jamaahnya. Nah, oleh karena itu, ibu-ibu yang dirahmati Allah, sekali lagi di awal sudah kita sampaikan, imam itu mesti memahami konteks jamaah. Kan dalam hadis itu Nabi mengatakan bacaan pun jangan panjang-panjang. Apalagi sujudnya, baca tidak boleh panjang-panjang. Kenapa? Karena di sholat berjamaah itu kata Nabi, ada juga makmum yang sudah tua. Tak tahan dia lama berdiri. Ternyata kena rematik misalnya kan. Lah goyang-goyang dengkulnya kan. Walaupun kita sekarang ini alhamdulillah. Kalau yang tua-tua tak lama, togaknya tak bisa berdiri lama, disiapkanlah kursi. Ya kan? Nah, maka tidak boleh lama-lama. Atau bisa saja makmumnya ini memang kuat berdiri lama, tapi ada orang yang sibuk. Bagi dia waktu 5 menit, 2 menit itu berharga. Maka jangan lama-lama. Ada juga orang sibuk, kata Nabi, masyghul. Dia sibuk dengan urusannya, dengan pekerjaannya. Nah, maka tidak boleh kita lama-lama. Karena ada orang tua, ada orang sakit, ada orang yang sibuk. Jadi imam itu mesti memahami jamaah. Jangan pula ibu rakaat pertama baca surat Yasin, la ilaha illallah. Yasin wal Qur'anil Hakim. Kata jamaah mak 83 ayat nih, baru 2 ayat, masih 81 lagi, tak kapan selesainya. Maka cukup memahami dengan kondisi jamaah. Apalagi kalau jam-jam sibuk seperti sholat zuhur, sholat asar, itu kan jam-jam sibuk. Maka kita mesti memahami jamaah. Ya, maka solusinya itu tadi, imam tuh mesti paham. Kalau dia sudah menjadi imam kan mesti paham. Ini. Ya kalau yang tadi ikut aja imam. Iya sujud lagi kalau ibu mau ikut imam. Ya ngikutlah. Tapi kalau ibu enggak seperti itu, ibu mau lanjut sendiri silahkan. Tapi tidak lagi mendapatkan nilai jamaah. Sholat tetap sah. Ya walaupun lama, imam pun memahami. Kan jangan lama-lama sangat. Lama-lama kali. Sampai setengah jam kan. Nggak ada ceritanya. Maka sekali lagi imam itu mesti betul-betul bukan hanya fasih dalam ucapan ayat-ayat, tapi juga mesti memahami kondisi. Ya kan? Memahami kondisi. Kecuali kalau di masjid itu sudah terbiasa. Misal di bulan puasa kan ada masjid yang 1 malam itu 1 juz. Berarti dia sudah menyampaikan seperti itu. Maka kalau kita mau ke sana, kita mesti tahu, di situ 1 juz. Iya. Kalau tak mau 1 juz, ya pindahlah ke masjid yang 23 rakaat hanya dengan 7 menit, misalnya kan. Di situ 1 juz, kita udah paham. Begitu. Artinya udah sepakat nih, pengurus dengan jamaah udah sepakat. Kita 1 malam 1 juz. Ya kan? Bukan hanya 1 day, tapi 1 night, 1 juz. 1 malam, 1 juz. Nah, kalau seperti itu siap-siaplah kita. Tapi ibu-ibu kadang-kadang jamaah ini diakalinya juga. Imam udah tahu nih kan kalau 1 juz itu panjang kan. Lama pula dia mau angkat takbir. Entah kemana aja dulu, entah duduknya dulu kan. Akhirnya kalau dekat imam tuh barulah Allahu Akbar. Memang diakal-akali sama jamaah. Kata jamaah, biarlah imam yang capek, kami tak capek loh. Jangan. Kalau udah seperti itu kan, aturan seperti ikuti, sehingga besar juga pahalanya. Ya kan? Mendengarkan 1 ayat sama dengan membaca 1 huruf 10 kebaikan.
Kata Nabi kan seperti itu. Man qara'a harfan minal Qur'an. Siapa yang membaca satu huruf dari ayat Al-Quran, falahu hasanah. Maka dia akan mendapatkan satu kebaikan, satu pahala. Nah, satu kebaikan itu, wal hasanatu bi asyri amsalihah. Dilipat gandakan menjadi 10. Bayangkan, kalau semalam satu juz, berapa puluh, berapa ratus huruf yang dibaca oleh Pak Imam, kita yang mendengarkan pahalanya sama dengan yang membaca. Maka kalau sudah disepakati, ya silakan. Yang jadi masalah itu kalau tidak disepakati. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah. Tapi kalau kita sholat sunnah sendiri tadi ya silahkan. Ini kadang terbalik ya kan. Berjamaah panjang-panjang, sendiri paling pendek. Al-Ikhlas itu dibagi 2. Bayangkan ibu, Al-Ikhlas itu dibagi 2. Al-Ikhlas itu berapa ayat? Berapa ayat Al-Ikhlas itu? 4 ayat. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, Allahu akbar. Iya kan? Nanti rekaan kedua disambungnya lagi. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Salat subuh. Assalamualaikum warahmatullah. Berdoa pula kepada Allah. Mau jadi orang paling kaya di Tapung Hilir ini. Kata malaikat, kau tak sadar. Sholat aja Al-Ikhlas kau baca 2 kali dibagi 2. Katanya kan. Tak kayo pula kau katanya kan. Memanglah tak tahu diri kita ini. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi kalau sendiri itu silakanlah yang panjang-panjang. Apa hafalan ibu yang panjang? Ternyata Ustadz aku yang paling panjang itu hanya ad-duha. Tidak apa-apa. Kalau sendiri itu ad-duha. Yang panjang lagi Ustadz hanya at-takasur. Bacalah. Jangan sampai dibagi 2 tadi kan. Quran surat An-Nas 6 surat dibaginya 2. 3 ayat, 3 ayat. La ilaha illallah. Itu bukan ibu-ibu di sini. Ibu-ibu di tempat lain. Di sini tidak ada. Tidak ada bedanya, Bu? Tidak ada bedanya atau tidak ada betulan? Iya. Tidak tegalah. Tak mungkinlah kami Ustaz. Al-Ikhlas dibagi 2. Misalnya kan. Ini sholat ya. Misalnya sholat awalnya udah khusyuk. Tahu-tahu di tengah perjalanan ingat sesuatu. Itu supaya kita khusyuk. Terus sampai akhir itu gimana Ustaz? Ya. Sering ya kan Bu. Kadang-kadang kok ingat mau hujan. Ya. Yang pertama Ibu, di dalam sholat itu memang ada setan khusus yang menggoda kita. Setan itu Ibu, iblis itu Ibu, Bu, itulah makhluk yang tak pernah putus asa. Dia menggoda kita ini tak putus asa. Pokoknya, okelah di awal kita udah tak mungkin kata iblis tadi kan bisa menggodanya. Ini awal nih. Rekaan kedua enggak juga bisa. Rekaan ketiga enggak juga bisa. Sayyidina Ali itu Ibu, terkenal orang yang paling khusyuk dalam sholat. Sangat khusyuknya, ada panah yang nyasar di badannya tak terasa sama dia. Setelah sholat baru tahu. Tapi ketika Nabi kita mengadakan lomba, kata Nabi, siapa yang menang sholat paling khusyuk, maka hadiahnya surban. Sayyidina Ali salah seorang peserta. Yang lain ikut, tapi baru rekaan pertama gugur. Terus sampai terakhir itu Sayyidina Ali. Sampai terakhir. Ketika mau mengucapkan salam, ini terakhir nih, tinggal salam aja lagi. Terbayanglah dalam pikiran Sayyidina Ali, berarti akulah menjadi pemenangnya. Gugurlah. Begitu sulitnya khusyuk dalam sholat. Nah, tapi walaupun sulit, bukan berarti kita tidak bisa. Maka Ibu ketika kita ingat dengan yang lain, cepat-cepat kita ingat lagi bahwa kita sedang sholat. Bagaimana melatihnya Pak Ustadz? Ingatlah. Sekarang saya berdiri, ingatkan berdiri. Sekarang saya baca Al-Fatihah, khusyuklah dalam baca Al-Fatihah. Sekarang saya ruku, sekarang saya i'tidal. Kalau kita lupa saja, nanti lupa pula Ibu. Aku tadi ruku belum ya?
tapi itu tidak menjadi pembatal dalam sholat. Demikianlah Ibu, karena sudah masuk waktu asar. InsyaAllah nanti kan kita lanjutkan lagi. Silakan kalau Ibu ada pertanyaan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.